Pengangguran adalah masalah ekonomi yang signifikan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pengangguran merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi mengurangi pengangguran melalui konsep ekonomi Islam. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang sudah memasuki usia produktif tetapi belum memiliki pekerjaan. Dalam ekonomi Islam, pengangguran adalah masalah serius yang tidak hanya dilihat dari posisi ekonomi semata, tetapi juga dari sudut pandang moral, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu surat At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara untuk mengatasi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang holistik dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan distribusi kekayaan yang merata. Salah satu cara utama untuk mengatasi pengangguran adalah melalui implementasi ZISWAP secara efektif. ZISWAP dapat digunakan untuk mendukung usaha-usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, sistem ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, instrumen-instrumen ini menghindari yang namanya riba dan memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan yang lebih adil antara pemodal dan pengusaha. Nah, hal-hal tersebut tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, tetapi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ekonomi yang stabil dan pro-rakyat, transparansi dan pengelolaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, pemerintah diharapkan berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghalangi usaha kecil dan menengah. Beberapa negara di dunia telah menerapkan konsep ekonomi Islam untuk mengurangi pengangguran dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan larangan riba. Salah satu contohnya yaitu negara Malaysia. Di Malaysia ada yang namanya program wakaf produktif. Nah, Malaysia menggunakan instrumen wakaf produktif untuk menciptakan lapangan kerja. Dana wakaf dikelola untuk mendirikan bisnis seperti koperasi, pertanian, atau usaha mikro yang memberdayakan masyarakat kurang mampu. Selain itu, Malaysia memiliki sektor perbankan syariah yang kuat, yang dimana program pembiayaan mikro berbasis syariah atau tanpa bunga sangat membantu usaha kecil tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Ekonomi Islam ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, serta menekankan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pekerjaan yang layak. Nah, nilai-nilai Islam ini menawarkan solusi yang lebih holistik dan manusiawi terhadap pengangguran dibanding dengan sistem ekonomi konvensional. Nah, karena sistem ekonomi Islam memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sedangkan kalau ekonomi konvensional mereka berfokus kepada keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.